kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Aku berharap teman-teman selalu diberkati Tuhan dan selalu sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lagi di rumah aja begini, kita juga harus selalu beribadah dengan sungguh-sungguh dan semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu ya Tuhan sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menjalankan ibadah online kami ya Tuhan. Tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, ayo kita bangkit berdiri dan serukan yel kita yuk teman-teman. Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Teman-teman, mari kita naikkan satu lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Semuanya bangkit berdiri dan tepuk tangan ya teman-teman. Teman-teman, tibanya saat kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian, Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti Let
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Waktumu Tuhan sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan, haleluya. Tuhan sungguh baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan sungguh baik Tuhan, waktumu sungguh baik Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman yang kami dengar ya Tuhan dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kids, senang berjumpa lagi lewat ibadah hari ini ya. Kita sudah nyanyi memuji Tuhan dan saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami bisa beribadah, kami bisa bersukacita, memuji-muji nama Tuhan. Terlebih lagi kami bisa menikmati cerita firman Tuhan. Karena orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka dialah yang akan berbahagia. Dan kami anak-anak Joyful
Kami joyful karena kami dengar-dengaran firman Tuhan. Kami joyful karena kami mau melakukan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa mendengar dengan baik, kami memahami dengan baik, dan kami juga bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Donald hari ini masih melanjutkan tema cerita firman Tuhan kita, sukacita dalam belajar. Nah, masih ingat ya kita belajar apa adik-adik? Kita belajar apa? Belajar menari. Belajar menari. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kali ini Kak Donald mau ajak adik-adik membuka Alkitab kalian semua di dalam Matius pasal 15 ya, Matius pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 25. Matius pasal yang ke-11 ayat Matius pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 25. Nah, ayo adik-adik sambil buka, sambil dengerin cerita Kak Donald ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, menari itu ya, ketika kita menari atau saat kita melihat tari-tarian itu bisa dilakukan oleh dua hal adik-adik. Bisa dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama dari kita manusia, ya, kita yang melakukannya, kita yang bikin, kita yang menciptakannya, kita yang merancang. Oke? Itu yang pertama adik-adik. Tapi ada yang kedua nih adik-adik. Dari pihak siapa? Dari pihak Tuhan. Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membuat tari-tarian adik-adik. Wah, keren ya. Kalau kita aja nih adik-adik manusia ya, yang jago nari, manusia yang bikin koreografi gitu ya, untuk mereka dance, mereka menari, itu aja udah cakep, udah bagus, betul adik-adik. Mereka bisa badannya lentur, kompak ya, lalu waduh, enak dilihat lah adik-adik gerakan tubuhnya itu ya. Yang itu sangat indah sekali. Itu manusia loh adik-adik. Ya, ternyata Tuhan juga menyiapkan ada tari-tarian adik-adik yang Tuhan buat. Untuk siapa? Untuk kita, untuk adik-adik, untuk Kak Donald, untuk semuanya. Wah, keren ya adik-adik ya. Penasaran Kak kalau Tuhan bikin tari-tarian seperti apa tuh indahnya ya. Apalagi yang menari-nari para malaikat-malaikat Tuhan adik-adik. Wih, keren gak adik-adik kalau lihat malaikat menari-nari? Wah, cakep pastinya adik-adik ya. Mau gak adik-adik kalau Tuhan siapkan tari-tarian buat adik-adik semua? Mau gak? Waduh, enak loh adik-adik. Pasti tuh megah, pasti tuh mewah, pasti tuh keren banget adik-adik. Lebih keren dari konser-konser tari-tarian yang ada di dunia ini, dari para artis-artis yang terkenal sekalipun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Wah, tari-tariannya pasti bagus banget adik-adik. Dan itu diceritakan di dalam Lukas pasal 15 adik-adik. Tuhan ya digambarkan sebagai Bapa. Ya, di dalam Lukas pasal 15 itu Tuhan digambarkan sebagai Bapa, dan kita anak-anaknya, adik-adik dan Kak Donald digambarkan manusia, ya, gambaran manusia yaitu ada anak sulung, ada anak bungsu adik-adik. Itu gambaran kita nih. Jadi kita kan anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Nah, kita punya digambarkan dalam dua jenis. Yang satu anak sulung, yang satu anak bungsu. Anak sulung itu artinya anak nomor satu, anak yang pertama. Kalau anak bungsu, anak terakhir gitu ya, atau yang kedua. Nah, itu bungsu. Adik-adik dan Kak Donald digambarkan seperti seorang anak sulung dan anak bungsu. Sementara Tuhan digambarkan sebagai Bapa. Ya, Bapa yang punya dua anak adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan,
Kak Donald mau tanya nih, coba baca dulu ceritanya Matius pasal 15. Terus Kak Donald mau tanya nih, dari dua anak ini, si sulung dan si bungsu, menurut adik-adik, anak mana yang kelakuannya kurang bagus? Ya, sifatnya jelek, hidupnya berantakan, hidupnya kacau, hidupnya sembarangan, hidupnya tidak mau dengar-dengaran sama papahnya. Coba jawab, si bungsu atau si sulung? Ayo coba jawab adik-adik. Ya, semua kelas nih, kelas kecil sedang besar boleh jawab. Anak sulung atau anak bungsu? Nah, terus siapa yang anaknya baik-baik, nggak bandel, nggak nakal, ya dia taat sama orang tua adik-adik, dia nggak bikin susah orang tua. Anak yang sulung atau anak yang bungsu? Ayo coba jawab adik-adik ya. Oke, sudah ya. Nah adik-adik, dalam cerita ini ternyata adik-adik dua anak ini si bungsu dan si sulung, dua-duanya disayang sama Tuhan. Dua-duanya dicintai sama Tuhan, seperti seorang bapak yang sayang sama anaknya. Ya, jadi dua anaknya itu disayang. Mau kelakuannya kayak apapun, mau anaknya yang bandel atau anaknya yang taat, anak yang baik-baik atau anak yang kurang ajar, Bapa di surga sayang semuanya. Tuhan tidak beda-bedain, walaupun kelakuan anak-anaknya sifatnya beda. Ada yang kasar, ada yang jelek, ada yang bandel, ada yang suka ngelawan, ada yang gak nurut. Tuhan tetap sayang adik-adik. Begitu juga anak yang baik-baik, yang taat, yang dengar-dengaran, ya Tuhan juga pasti lebih sayang juga kan. Ya, jadi dua-duanya tidak kehilangan kasih sayang Tuhan adik-adik. Oke, kenapa bisa begitu? Apakah Tuhan berarti gak melarang kalau anak bandel? Apakah Tuhan berarti tidak masalah kalau ada anak-anaknya yang tidak taat, yang tidak nurut? Apakah Tuhan itu artinya Tuhan itu membela dan Tuhan itu tidak mau menghukum kalau ada anak-anaknya yang kurang ajar? Apakah seperti itu adik-adik? Tidak, karena Tuhan itu kan adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan itu Tuhan yang benar. Tentu Tuhan tidak mau dong lihat anak-anaknya hidupnya berantakan, hidupnya tidak baik, yang hidupnya melawan orang tua, melanggar firman, yang berontak. Pasti Tuhan tidak senang adik-adik. Lalu kenapa Tuhan tetap sayang? Kenapa Tuhan nggak omelin, marahin, bentak, pukul, hajar? Nah adik-adik, Tuhan itu maha adil, Tuhan maha benar, Tuhan maha kudus. Tapi jangan lupa, Tuhan itu maha kasih, maha baik, maha murah hati, maha sabar. Jadi adik-adik, Tuhan tidak akan bertindak semena-mena, tidak akan melakukan perbuatan sembarangan ya. Tuhan ada caranya, ada waktunya, dan itulah sifat Tuhan adik-adik. Jadi bukan karena Tuhan menyetujui atau tidak marah kepada anak-anak yang kelakuannya tidak baik. Tuhan tetap sedih adik-adik, Tuhan tetap kesel juga ya. Tapi adik-adik, Tuhan itu bukan yang asal main hajar aja, asal gebuk aja, asal hukum aja, asal marah aja. Bukan, kan Tuhan maha sabar, Tuhan maha kasih. Ya, itu sifatnya Tuhan adik-adik dan tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kasih Tuhan terus ada sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai nanti bumi ini berakhir. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Amin gak adik-adik? Iya, Tuhan tetap sayang adik-adik loh. Nih, siapa nih yang masih suka ngelawan orang tua, yang masih suka bandel, yang masih gak mau dengar-dengeran nih? Ya,
Adik-adik, Kak Donald kasih tahu, Bapa di surga tetap sayang kamu. Masalahnya sekarang kamu sayang nggak sama Bapa di surga? Kalau adik-adik sayang sama Bapa di surga, sayang sama Tuhan Yesus, pasti adik-adik mau denger-dengeran dong. Adik-adik mau berubah dong. Adik-adik juga mau untuk menyayangi Tuhan juga. Betul nggak adik-adik? Kalau adik-adik yang tadinya hidupnya nggak baik, adik berdosa, adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan firman Tuhan, Tuhan masih sayang. Malah adik-adik bukannya berubah, bukannya berterima kasih, bukannya mau taat, malah makin jadi. Nah, yang kayak gini-gini nih, nanti nih ada hukumannya pasti ya. Jadi adik-adik, ayo kita belajar untuk mengenal hati Bapa. Hati Tuhan kita itu penuh kasih dan sayang. Terbukti dari cerita Lukas pasal 15 ini adik-adik. Ayo, sudah tahu jawabannya ya? Siapa anak yang nakal? Siapa anak yang bandel? Siapa anak yang tidak taat? Ayo, yang bungsu atau sulung? Ayo jawab adik-adik. Nah, anak yang tidak taat ini adik-adik, suatu hari ya dia keluar dari rumah. Dia nggak mau lagi tinggal di rumah. Dia mau kabur. Dia mau seneng-seneng sama teman-temannya. Ya, setelah apa adik-adik? Minta duit sama papinya. Ya, dia minta warisan sama papinya. Wih, maksa adik-adik. Kemauannya harus dituruti. Siapa yang kayak gitu adik-adik di sini? Kalau maunya nggak dituruti, ngambek, nangis, ngomel, marah-marah, bentak-bentak, pukul-pukul barang. Hah? Siapa di situ yang kayak gitu? Ayo ngaku. Orang tua nggak nurutin maunya adik-adik, adik-adik ngambek, marah, mukanya sembetut. Ayo, sama nih kayak di cerita Alkitab ini, maksa sama orang tuanya. Nah, orang tuanya kan memberikan, karena orang tuanya juga ya sudah, belajarlah bertanggung jawab. Coba papinya mau lihat kamu kalau dikasih udah bisa belum untuk ngurus. Kalau dikasih duit banyak, sudah bisa ngatur belum? Jangan-jangan duitnya nanti jadi habis, duitnya nanti jadi malah tidak berguna, bahkan bisa hilang dan dimanfaatkan orang lain. Akhirnya sia-sia kan duit itu. Tapi anak yang nakal ini, anak yang tidak taat ini adik-adik tetap maksa. Aku minta duit, aku pokoknya minta warisan. Aku bisa, aku sudah gede. Aku mau seneng-seneng, aku nggak mau tinggal di rumah. Aku mau hidup dengan caraku, dengan kebebasanku. Nah adik-adik, akhirnya anak ini dikasih. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Wah, awalnya dia seneng ya, joy ya. Tapi Kak Dola pernah ceritakan adik-adik, Kak Dola pernah ngajarin kan, ada joyful yang bukan dari Tuhan, tapi ada joyful yang dari Tuhan. Sama seperti tari-tarian, ada yang menari-nari karena Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Ada tari-tarian yang tidak senangkan Tuhan, tapi senangkan manusia, senangkan dirinya sendiri. Nah, begitu juga di cerita ini adik-adik. Nah, adik-adik, yang anak gak taat ini, akhirnya dia habis-habisin uangnya. Waduh, dia pokoknya mentang-mentang duitnya banyak. Wah, dia bayarin, traktirin teman-temannya semuanya. Tapi bayarin buat apa? Bukannya berbuat baik, tapi malah berbuat pesta pora, mabuk-mabukan, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, pokoknya ngabisin duit untuk hal yang gak berguna adik-adik, hanya untuk kepuasan dunia. Nah, singkat cerita adik-adik, anak yang tidak taat ini habis semua bokeh. Duitnya habis, udah gak punya lagi. Wah, udah gak ada lagi buat belanja, udah gak bisa beli apa-apa lagi. Wah, udah gak bisa bayar tempat hotelnya, udah gak bisa bayar makan, udah gak bisa bayar, wah apa saja dia gak bisa beli lagi adik-adik. Udah, dia jadi miskin, dia jadi melarat adik-adik. Duitnya habis semuanya. Teman-temannya yang tadinya banyak, yang temennya tadi diajakin pesta, dibayarin semua, pergi semua tinggalkan dia. Gak ada satupun orang yang mau temenin dia adik-adik. Nah, saat seperti ini apa yang dilakukan adik-adik? Dia mau tidak mau cari duit kan? Kalau nggak makan nih. Ya, hebatnya anak ini masih ada niat kerja. Tidak ngemis-ngemis, tidak minta-minta, tidak merampok, tidak berjudi, tidak melakukan perbuatan dosa.
Wah, ada bagusnya juga adik-adik ya. Walaupun mungkin waktu dia punya duit banyak, mungkin saja dia bisa habisin duitnya untuk main judi ya, bisa saja. Tapi dalam cerita ini, anak yang tidak taat ini akhirnya dia mulai sadar adik-adik. Wah, ini perbuatan saya udah menyusahkan banyak orang tua, udah bikin malu keluarga, udah bikin hancur hidupnya adik-adik. Saya nggak mau lagi hancur yang kedua kali. Saya nggak mau lagi hidup saya berantakan. Saya nggak mau lagi susah. Saya nggak mau lagi miskin. Saya nggak mau lagi keadaan seperti ini ya. Tapi gimana caranya? Saya nggak tahu mau buat apa. Jauh dari orang tua, sudah tinggalin rumah, udah nggak tahu mau kemana. Nggak ada saudara, nggak ada teman, sendirian adik-adik. Nah, saat seperti itu apa yang dilakukan? Dia cari kerja, tapi ditolak, nggak ada yang mau terima dia kerja. Ya, namanya juga anak yang tidak taat. Mungkin aja anak ini ya dia tidak mau sekolah, udah nggak mau sekolah lagi. Pokoknya dia udah punya duit banyak, dia mentang-mentang sudah ada duit, akhirnya dia hidupnya tidak memanfaatkan uang itu dengan baik. Ya, tetapi dia habisin, dia hamburin. Tuh adik-adik, kalau kita nggak sekolah bener, kalau kita sekolahnya asal-asalan, atau kita sekolahnya juga akhirnya berhenti gara-gara males, gara-gara bandel, tuh nanti kalau dikasih duit jadi begitu tuh, susah ngaturnya, dia nggak bisa, ya dia bisa dibodohin orang, dibohongin orang, ditipu orang adik-adik, ya, atau dia nggak bisa kelola duitnya mau dipakai buat apa, untuk apa. Nah, akhirnya habisnya cepet adik-adik. Oke, jadi sekolah yang baik ya adik-adik ya. Nah, dia nggak bisa diterima kerja, nggak mau yang terima sebanyak, yang nggak mau terima dia, mau lamar kerja kemana-mana ditolak, lamar kerja di mana-mana ditolak adik-adik. Ada satu tempat yang terima dia kerja. Ada yang tahu nggak? Ayo coba Kak Donald ajak lagi main kuisnya nih. Tempat pekerjaan apa yang menerima anak yang tidak taat ini? Kerja di mana tuh adik-adik? Ayo jawab. Semua kelas ya, jawab ya. Nah adik-adik, mau nggak kamu kerja di tempat seperti itu? Kerja apa tuh adik-adik? Coba ceritanya, coba baca Alkitabnya, coba lihat adik-adik kerjanya di mana? Ayo, mau nggak kamu kerja seperti itu? Wah, anak ini demi dapat duit, demi bisa makan, mau nggak mau kerja. Ya udah, dia akhirnya kerja adik-adik. Tapi ya di tempat kerja akhirnya dia malah tambah susah, dia malah menderita. Yang tadinya kirain kerja bisa dapat duit, dia bisa hidup enak, dia bisa nanti bisa kumpulin uang, bisa mengganti lagi, malah susah keadaannya. Hasilnya nggak sebanding dengan tenaga semua yang dia keluarin. Apalagi tempat kerjanya seperti itu lagi adik-adik. Aduh, tempat kerja nggak menyenangkan. Ya, dia mau makan aja susah. Akhirnya makannya bareng apa adik-adik? Tahu nggak? Ya, dia makan bareng sama siapa? Wah, dulu waktu duitnya banyak adik-adik, waktu duitnya waduh berlimpah ya, dia makan di restoran, ditemenin banyak-banyak temen-temennya. Wah, pokoknya dia enak banget deh, makannya juga di tempat mewah-mewah gitu adik-adik. Kali ini dia nggak ada yang nemenin bukan orang. Ya, tempatnya juga bukan tempat restoran mewah, tempatnya di kandang ternak adik-adik. Yang nemenin bukan manusia tapi hewan. Hewan apa yang temenin dia? Hewan? Ini dia. Tidung. Hewan ini yang nemenin adik-adik. Mau nggak adik-adik makan ditemenin hewan ini? Mau? Aduh, yang ada nanti makanan adik-adik dimakan sama dia ya kan? Waduh, bau lagi, berisik lagi. Aduh, apa enaknya sih adik-adik makan bareng hewan? Betul nggak? Jangankan hewan ini adik-adik. Kalau kita makan ada semut, ada kecoa, ada tikus saja pasti kita nggak mau kan? Betul nggak? Apalagi ada hewan begini, bukan cuma satu adik-adik, ada banyak. Ya, makanya anak ini akhirnya kapok. Anak ini akhirnya sadar, aduh saya kayak gini terus mah capek nih, saya nggak mau kayak gini Aduh, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Anak yang tidak taat ini mulai sadar dan dia mau datang balik ke rumah. Dia mau kembali ke rumah bapaknya. Tapi kan agak malu ya adik-adik ya.
Kenapa malu? Kan udah bikin susah, udah bikin nama keluarga jelek. Dia juga udah hancur-hancuran. Dia juga pulang nggak bawa apa-apa, nggak bisa beli oleh-oleh, nggak bisa beliin papanya hadiah. Dia cuma bawa badan aja dengan baju yang sudah bau lusuh, compang-camping adik-adik. Tapi dia paksakan dirinya, dia tetap niat, dia mau balik lagi ke bapaknya, pulang ke rumah adik-adik. Waduh, walaupun dia dakdikduder juga ya adik-adik ya. Ini papa saya marah nih pasti. Waduh, saya pasti digebukin nih. Pasti dihajar nih. Waduh, dia udah kebayang nih. Aduh, saya nanti kalau pulang juga saya pasti diocehin, diomelin, digebukin. Aduh, pulang nggak ya? Adik-adik, pulang nggak? Ini Kak Donald akan bagi dalam 2 bagian ya. Nanti akan ada sambungannya nih. Ada cerita berikutnya, oke? So, adik-adik tetap semangat dengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita Kak Donald. Dan mari adik-adik, sekarang Kak Donald ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan sayang. Engkau sungguh mencintai kami, tidak pernah habis cinta-Mu Tuhan. Engkau selalu menyayangi kami sampai kapanpun. Sekalipun kami berdosa, kami tidak taat, kami tidak setia. Sekalipun kelakuan kami seperti anak yang bungsu, anak yang sulung, tapi Engkau tetap sayang kepada kami, Bapa. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar dari kisah dari anak bungsu dan sulung ini, agar kelakuan perbuatan kami Tuhan, jangan sampai kami mengikuti yang salah, yang jelek-jelek dari si bungsu dan si sulung ini Tuhan. Makasih, tolong adik-adik ini Bapak, biarlah mereka belajar dari cerita firman ini, agar mereka mau berubah dan mereka mau bertobat sungguh-sungguh, supaya kami bisa membuat surga bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami. Dan sekarang adik-adik, angkatlah tangan kalian, terimalah berkat Tuhan turun atasmu. Hai anak-anak joyful, sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik semua, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.